Tampak segerombolan orang mengenakan pakaian merah putih, berkupluk merah, yang jika ingin dicocok logikan ini pakaian mirip Santa Claus. Ya, ini pakaiannya mirip Santa Claus ya. Ya, berkupluk merah putih dan berpakaian merah putih begitu teman-teman. Ya, mirip Santa Claus gitulah. 3 tahun yang lalu tuh juga sempat viral. Nih ya, saya coba tampilkan videonya. Nah, ini adalah berita 3 tahun yang lalu. Masjid Istiqlal itu mengadakan paduan suara yang mana di situ menggabungkan antara umat Kristiani, non-Muslim dengan umat Islam. Coba nih kita lihat ya, ini video 3 tahun yang lalu. Inilah video paduan suara Jakarta Youth Choir yang dinyanyikan di dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah mengingatkan salah satu kondisi akhir zaman nanti ada sekelompok umat Islam yang mengikuti jejak-jejak orang kafir, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Teman-teman, saya punya channel kedua yang namanya DS Official Strip Dodi Sefriadi. Silakan mampir ke channel kedua saya, di situ kontennya juga menarik, edukatif, dan channel itu murni saya yang kelola juga ya. Jadi itu bukan akun palsu yang mengatasnamakan saya. Silakan mampir ke sana dan ingat di subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang di Indonesia banyak yang bertanya-tanya, ada apa dengan pengurusan Masjid Istiqlal? Kenapa belakangan ini banyak sesuatu yang aneh terjadi di Masjid Istiqlal? Beberapa bulan yang lalu sempat viral adanya acara pengkaderan ulama yang diadakan oleh Masjid Istiqlal, namun pembicaranya atau narasumbernya seorang Zionis Yahudi, penjajah umat Islam. Ini apa-apaan? Ini luar biasa sekali ya. Jadi sekarang ini kalau kita melihat begitu banyak dengan topeng Islam moderat, ulama moderat, berpandangan moderat, ternyata mereka hanya untuk sebagai salah satu topeng begitu untuk melancarkan berbagai propaganda begitu dari Zionis Israel. Dan dia memberikan pelajaran itu tentang pengadaran begitu Mas Yesus, pengadaran ulama Islam. Ini dan tentu saja yang dibicarakan pengadaran ulama Islam. Iya, betul Mas Ersu. Pendidikan kader ulama. Ini singkatan dari pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Luar biasa, yang memfasilitasi pendidikan kader ulama dari Masjid Istiqlal. Yang mengundang tokoh Yahudi. Yang mengundang tokoh Yahudi. Sekarang ada lagi yang viral mengenai Masjid Istiqlal. Orang-orang menyebut Masjid Istiqlal ini lama-lama kok seperti gereja, teman-teman. Coba kita lihat ya video yang viral di sosial media. Dunia makin aneh, baru-baru ini terjadi di Masjid Istiqlal, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2024. Ya, ini 31 Agustus tahun 2024, berarti masih baru kan? Tampak segerombolan orang mengenakan pakaian merah putih, berkupluk merah, yang jika ingin dicocok logikan ini pakaian mirip Santa Claus. Ya, ini pakaiannya mirip Santa Claus ya. Ya, berkupluk merah putih dan berpakaian merah putih begitu teman-teman. Ya, mirip Santa Claus gitulah. Viral jamaah berpeci merah putih nyanyi lagu kebangsaan di Masjid Istiqlal. Wakil Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdul Salam, Ustadz Abu Hurairah menanggapi viralnya jamaah yang menyanyikan lagu kebangsaan di Masjid Istiqlal pada tanggal 31 Agustus tahun 2024 lalu. Jamaah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu dipimpin langsung oleh Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul alias Abah Aos. Jadi ini jamaahnya Abah Aos ya, yang ada di Masjid Istiqlal berpakaian seperti Santa Claus. Menurut Ustadz Abu, pihak penyelenggara telah menyampaikan klarifikasi terkait viralnya ribuan jamaah yang mengenakan kopiah warna merah putih itu. Ini udah ada klarifikasi dari mereka Pak, ujar Ustadz Abu. Ustadz Abu lalu memberikan surat klarifikasi resmi dari pihak panitia. Sebagai panitia kegiatan zikir nasional, doa bersama dan pengajian anti gempa manakib Syekh Abdul Qosir Al-Jailani OS. Zikir bersama ini acaranya, tapi kok kayak menyerupai umat agama lain acara zikir bersamanya. Menindaklanjuti pertemuan dengan Divisi Peribadatan Masjid Istiqlal berkaitan dengan isu yang berkembang dengan beredarnya potongan video kegiatan yang menayangkan cuplikan penggalan lagu Indonesia Pusaka di platform media sosial, Tata Masta lalu menyampaikan beberapa pernyataan untuk mengklarifikasinya. Ya, memang ini lagu yang dinyanyikan adalah lagu kebangsaan ya, lagu Indonesia Raya dan lain-lainnya teman-teman. Akan tetapi nggak tepat dinyanyikan di situ, di atas tempat orang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi menyanyikannya, pakaiannya, cara-caranya menyerupai umat agama lain. Ini masjid Pak,
Astagfirullahalazim. Tempatkan sesuatu pada tempatnya gitu loh. Ngapain juga masjid dibikin-bikin seperti gereja kayak gini? Tata Masta menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan Qiyamul Lail, zikir, sholat subuh, manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan ditutup ceramah agama. Yang disayangkan mengapa harus berpakaian layaknya menyerupai pakaian kaum sebelah, padahal ada hadits yang melarang hal demikian. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Men tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka, teman-teman. Itu hadis jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hari, Abu Dawud, Al-Libas, 3512. Nauzubillahi min zalik. Tapi sebenarnya teman-teman ya, di Masjid Istiqlal ini bukan pertama kalinya viral ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan yang menyerupai umat agama lain. 3 tahun yang lalu tuh juga sempat viral. Nih ya, saya coba tampilkan videonya. Nah, ini adalah berita 3 tahun yang lalu. Masjid Istiqlal itu mengadakan paduan suara yang mana di situ menggabungkan antara umat Kristiani, non-Muslim dengan umat Islam. Coba nih kita lihat ya, ini video 3 tahun yang lalu. Inilah video paduan suara Jakarta Youth Choir yang dinyanyikan di dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Video ini sempat diunggah di akun Instagram Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria. Unggahan ini mendapatkan banyak tanggapan dari warganet, mulai dari adanya personil perempuan yang tidak mengenakan hijab hingga mempersoalkan paduan suara yang dilakukan di dalam Masjid Istiqlal. Sudahlah, personelnya tidak menggunakan hijab, pas di tengah-tengah tempat orang sholat juga itu acaranya, menyerupai umat agama lain. Bukan menyerupai, memang begini ibadahnya umat agama lain. Bukan menyerupai ya, tapi memang ya beginilah mereka ibadah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria memberikan tanggapan atas video paduan suara ini. Ariza Patria meminta maaf kepada seluruh warga Jakarta, khususnya kepada umat Islam. Ya, akhirnya Wakil Gubernur Jakarta yang minta maaf atas kejadian ini, teman-teman. Ini permintaan maafnya. Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta ya, memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga, khususnya umat Islam yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan video lagu Lebaran dan lagu Asmaul Husna di luar dan di dalam Masjid Istiqlal. Video Lebaran dan Asmaul Husna, tapi ya kok dilantunkan dengan cara-cara menyerupai umat agama lain. Nah, ini 3 tahun yang lalu kejadiannya, dan ini sudah minta maaf teman-teman Pemprov DKI Jakarta. Nah, yang baru-baru ini belum ada permintaan maaf, belum ada pernyataan dari Pemprov DKI Jakarta. Kayaknya lagi sibuk ya, Pemprov DKI itu lagi sibuk pencoblosan, nggak akan ngurusin hal-hal yang beginian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah mengingatkan salah satu kondisi akhir zaman nanti ada sekelompok umat Islam yang mengikuti jejak-jejak orang kafir, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud orang kafir itu ya Rasulullah, yang akan diikuti sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal? Apakah Yahudi dan Nasrani? Para sahabat bertanya begitu, lalu Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Terbukti hadis Rasulullah itu benar-benar terjadi di masa sekarang. Bagaimana Masjid Istiqlal mengundang sosok Yahudi, Zionis, pembantai umat Islam Palestina untuk menjadi pembicara sebagai pengkaderan ulama di Masjid Istiqlal. Lalu adanya acara yang menyerupai umat agama lain, paduan suara yang benar-benar mirip seperti apa yang dilakukan ibadah-ibadahnya umat agama lain. Ditambah lagi ada acara yang katanya zikir, tapi juga menyerupai umat agama lain yaitu Nasrani, sebagaimana mereka nyanyi-nyanyi di gereja. Ini apalagi kalau bukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terbukti nyata. Baru-baru ini juga kita melihat bagaimana kedatangan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal. Tidak hanya sekedar datang di sana, tapi dibuatkan acara. Bahkan di sana juga dilantunkan ayat-ayat Injil versi mereka, yang mana ya ayat-ayat Injil versi mereka kan menuhankan Yesus Kristus. Pembacaan Injil Lukas. A passage from the Gospel of Luke. Kisah orang Samaria yang murah hati diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37.
Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, bagaimana mungkin di sebuah masjid dibacakan ayat-ayat yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal semestinya masjid menjadi tempat menuhankan satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada tamu non-muslim yang datang, sambut dengan baik, sambut dengan hangat, tetapi ingat ada akidah yang perlu dijaga. Beberapa bulan yang lalu juga sempat ada sebuah masjid yang kedatangan biksu tudong dari Thailand. Yang dilakukan oleh pihak masjid itu membiarkan biksu itu berdoa di masjid tersebut. Berdoanya, ya Allah, jelas sekali kalau biksu itu berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sebagai umat Islam wajib menyambut tamu orang kafir yang baik, teman, atau yang disebut dengan kafir zimmi, atau kafir-kafir lain yang baiklah, tidak ada permusuhan dengan umat Islam. Kita wajib menghormatinya, wajib memberikan keamanan, kenyamanan kepada mereka. Kita tidak boleh memusuhi mereka, mengganggu mereka. Memang benar, teman-teman, seperti itu. Akan tetapi ingatlah, ada akidah yang perlu kita jaga. Jangan karena atas nama toleransi, lalu kita melangkahi aturan akidah yang sudah ditetapkan. Toleransi yang terbaik itu untukmu agamamu, untukku agamaku. Kalau berdoa kepada selain Allah di masjid, ini bukan toleransi namanya. Mengadakan acara paduan suara yang menyerupai ibadah umat agama lain, ini bukan toleransi namanya. Ini telur asin. Ini kebablasan jauh sudah. Apalagi menyambut kedatangan Paus Fransiskus yang begitu, wah, pokoknya gimana, sampai dibacakan kitab-kitab mereka di sana, memuji-muji Tuhan selain Allah di sana. Ya Allah, ini bukan toleransi. Ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita termasuk dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan mengikuti kaum kafir Yahudi dan Nasrani sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Semoga video ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Silahkan bertoleransi dengan baik kepada orang-orang kafir, tapi ingat, jaga akidah kita, teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.